Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang ekosistem lamun atau seagrass dengan nama kelompok Hadi Rifki, Konita Zabia, Nafisatin Awalin, dan Rania Putri Febriani. Untuk selanjutnya dijelaskan teman saya. Ekosistem padang lamun. Lamun atau seagrass adalah tumbuhan berbunga Angiospermae yang dapat tumbuh dengan baik pada lingkungan laut dangkal. Semua lamun adalah tumbuhan berbiji satu atau monokotil yang mempunyai akar rimpang, daun, bunga, dan buah seperti halnya dengan tumbuhan berpembuluh yang tumbuh di darat. Ekosistem padang lamun merupakan ekosistem pesisir yang ditumbuhi oleh lamun sebagai vegetasi yang dominan serta mampu hidup secara permanen di bawah permukaan air laut. Manfaat padang lamun. Padang lamun memiliki berbagai fungsi ekologi yang vital dalam ekosistem pesisir dan sangat menunjang dan mempertahankan biodiversitas pesisir dan lebih penting sebagai pendukung produktivitas perikanan pantai. Beberapa fungsi pada lamun diantaranya 1. Sebagai stabilisator perairan dengan fungsi sistem perakaran sebagai perangkap dan menstabilkan sedimen dasar sehingga perairan menjadi lebih jernih. Yang kedua, lamun menjadi sumber makanan langsung berbagai biota laut seperti ikan dan non-ikan. Yang ketiga, lamun sebagai produser primer. Yang keempat, komunitas lamun memberikan habitat penting atau tempat hidup dan perlindungan atau tempat berlindung untuk sejumlah pesisir hewan. Dan yang kelima, lamun memegang fungsi utama dalam daur zat hara dan elemen-elemen langka di lingkungan laut. Secara tradisional, lamun telah dimanfaatkan untuk yang pertama yaitu kompos dan pupuk. Yang kedua, cerutu dan mainan anak-anak. Yang ketiga, dianyam menjadi keranjang. Yang keempat, tumpukan untuk pematang. Yang kelima, mengisi kasur. Yang keenam, ada yang dimakan. Yang ketujuh, dibuat jaring ikan. Pada zaman modern ini, lamun telah dimanfaatkan untuk yang pertama penyaring limbah, yang kedua stabilisator pantai, yang ketiga bahan untuk pabrik kertas, yang keempat makanan, yang kelima obat-obatan, yang keenam sumber bahan kimia. Selanjutnya, ini adalah spesies lamun. Yang pertama yaitu Cimodocea rotundata. Klasifikasinya Kingdom Plante, Divisio Trasiophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Alismatales, famili Cimodoceaceae, genus Cimodocea, dan spesiesnya Cimodocea rotundata. Habitat Cimodocea rotundata. Cimodocea rotundata menempati zona pesisir yang lebih rendah pada daerah pasir berlumpur atau berpasir bawah dicampur dengan fragmen karang yang mati. Tumbuhan ini juga bisa bertahan pada tingkat gangguan moderat. Cimodocea ini merupakan spesies pioner di Indonesia bersama dengan Halophila ovalis dan Halodul pinifolia yang terjadi di zona subtidal rendah dan intertidal dangkal. Tumbuh terbaik di sumur terlindung berpasir atau tidak berlumpur, yang stabil dan bersedimen rendah batuan. Cimodocea rotundata menyebar di Samudra Hindia, Laut Merah, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik.
Morfologi Cimodosia rotundata. Morfologi daunnya, daun lurus, panjang, dan memiliki satu tulang tengah daun yang tidak menonjol, serta seludang daun tertutup sempurna. Ujung daun Cimodosia rotundata berbentuk huruf M, tepi daun halus, tidak bergerigi. Rata-rata panjang daun 94,27 mm, rata-rata lebar daunnya 5 mm, dan jarak antar nodus 28,36 mm. Morfologi batangnya, rimpangnya ramping dengan diameter 1-2 mm, panjang ruasnya 1-4 cm dengan tunas pendek yang tegak. Setiap ruas ada 2-5 atau 7 daun. Morfologi akar, akarnya tumbuh pada rizoma yang menjalar, mendatar, dan memanjang. Pada daerah ini, Cimodosia rotundata tumbuh pada substrat pasir pecahan karang. Sedangkan morfologi buahnya, buah berbulu tanpa tangkai, berada dalam seludang daun, setengah lingkaran dan agak keras, bagian bawah berlekuk dengan 3-4 gerigi luncing. Bisa dilihat gambar di samping itu struktur tubuhnya Cimodosia rotundata, terdapat daun, rimpang, dan akar. Juga ujung daunnya dapat dilihat bahwa berbentuk huruf M. Untuk selanjutnya yakni Enhalus acroides. Klasifikasinya Kingdom Plantae, Divisio Angiospermae, kelas Liliopsida, ordo Hydrocarytales, famili Hydrocarytaceae, genus Enhaulus, spesies Enhaulus acroides. Berikut gambarnya. Lamun ini merupakan lamun berukuran paling besar dengan pertumbuhan lambat dan tersebar hampir di seluruh perairan Indonesia. Untuk strukturnya terdiri dari daun, buah, rizoma, serta akar. Untuk morfologi akarnya, lamun tersebut memiliki perakaran yang kuat sehingga dapat berfungsi sebagai pengikat sedimen dan juga dapat menyerap nutrisi yang terdapat di dalam substrat. Yang kedua, morfologi rizomanya. Rizomanya menancap dalam substrat dan berukuran besar dengan diameter dapat mencapai 1,5 cm. Bagian rizoma ditutupi oleh serabut hitam yang rapat yang berasal dari hasil pembusukan daun tuanya. Yang ketiga, morfologi daun. Morfologi daunnya ini memiliki helaian daun yang lurus, kaku, dan panjang lebih dari 50 cm, serta lebar lebih dari 1,5 cm, dan berbentuk seperti pita. Ujung daun membulat dan terkadang agak bergerigi. Sedangkan untuk reproduksi atau perkembangbiakan bisa secara seksual dan aseksual. Reproduksi seksual pada lamun tersebut berbeda dengan reproduksi seksual pada jenis lamun lainnya. Bunga Enhaulus acroides disembulkan ke permukaan air untuk melakukan penyerbukan. Proses penyerbukan ini dikontrol oleh periode pasang surut. Dan untuk manfaatnya dijadikan tempat berlindung bagi organisme, terutama bagi epifauna dan infauna dari kekeringan dan sengatan matahari. Selanjutnya ada Halophila ovalis, yaitu lamun sendok dengan klasifikasi Kingdom Plantae, divisi Anthophyta, kelas Angiospermae, subkelas Monocotyledoniae, ordo Halobiae, famili Hydrocarytaceae, genus Halophila, dan spesies Halophila ovalis.
Bisa dilihat dari gambar di samping, di mana bagian A merupakan struktur tumbuhan Halophila ovalis, dan yang B merupakan gambar dari tulang tengah daun yang berwarna hitam kehijauan. Lalu ada habitus, merupakan umum dijumpai pada substrat berlumpur, pertumbuhannya cepat dan jenis termasuk ke dalam jenis pionir, merupakan jenis yang dominan di daerah intertidal dan mampu tumbuh sampai kedalaman 25 meter. Morfologi batang yaitu berupa rizoma kecil berwarna putih dan memiliki nodus yang terdiri dari 2 tegakan. Morfologi daun yaitu memiliki daun yang berpasangan dengan tangkai daun kecil yang tumbuh pada rizoma, di mana daun berbentuk oval dan memiliki tulang daun lebih dari 8. Daun memiliki petiol, di mana pada daerah ini ditemukan ada beberapa daun yang berwarna merah kehitaman mengikuti tulang. Tulang daun menyirip dan berjumlah kurang lebih 10-25 pasang, di mana panjang helai daun kurang lebih 10-40 mm, panjang tangkai daun yaitu kurang lebih 3 cm. Morfologi akar di mana dapat mencapai panjang 800 mm dan ditutupi rambut akar yang halus. Morfologi bunga, di mana bunga jantan dan betina terdapat pada tanaman yang berbeda, dengan sistem pembiakan lamun melalui penyumbukan di dalam air yaitu hydrophilus pollination. Morfologi buah yaitu berbentuk bulat sama seperti bola yang berparuh atau disebut dengan holodule universe dan berbiji tunggal yaitu monokotil. Lalu ada Halophila minor atau lamun sendok kecil dengan klasifikasi Kingdom Plantae, divisi Anthophyta, kelas Angiospermae, subkelas Monocotyledoniae, ordo Helobiae, famili Hydrocaritaceae, genus Halophila, dan spesies Halophila minor. Habitus umumnya berupa dijumpai pada substrat berlumpur, tumbuh di sekitar terumbu karang, muara, atau pulau, daerah pasang surut. Morfologi batang yaitu berupa rizoma, kecil berwarna putih dan memiliki nodus yang terdiri dari 2 tegakan. Terdapat limpang tipis dan mudah patah. Morfologi daun. Lamun jenis ini serta helai daunnya sangat mirip dengan Halophila ovalis, tetapi lebih kecil, yaitu 0,7 sampai 1,4 cm. Dan jumlah urat daun juga lebih sedikit, yaitu 3 sampai 8 pasang. Bentuk daun tepi halus dan memiliki petiol. Daun berbentuk oval dengan ukuran lebih kecil dari Halophila ovalis. Lebar daun ukuran dari 0, cm dan panjang sekitar 0,5 sampai 1,5 cm. Morfologi bunga, di mana bunga jantan dan betina terdapat pada tanaman yang berbeda, dengan sistem pembiakan lamun melalui penyerbukan di dalam air atau hydrophilus pollination. Morfologi buah memiliki buah bulat sama seperti bola yang berparuh atau disebut holodule universe dan berbiji tunggal atau monokotil. Morfologi akar yaitu akar bercabang dan memiliki bulu-bulu halus. Selanjutnya yaitu spesies Halodule uninervis. Klasifikasinya yaitu Kingdom Plantae, filum Trachophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Alismatales, famili Cimodoceae, genus Halodule, spesies Halodule uninervis. Ciri-ciri Halodule uninervis. Morfologi akar, memiliki rizoma berukuran kecil dan berwarna putih.
Morfologi daun yaitu memiliki karakteristik tulang daun yang tidak lebih dari 3. Ciri khas spesies ini adalah ujung daun yang berbentuk seperti trisula. Rata-rata panjang daun 37,83 mm dan rata-rata lebar daun 2,22 mm. Morfologi batang. Batang pendek pada setiap ruas. Ada 2-3 daun. Jarak antar ruas 0,5 sampai 5 cm. Habitat. Halodul uninervis pada daerah ini tumbuh pada substrat pasir berlumpur. Dan di samping itu adalah gambar dari Halodul uninervis dan ujung daun yang berbentuk trisula. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.